Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Al-mawdhi'u tsani annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum 'ani syirki wa ya'muruhum bi dhiddihi wa huwa at-tauhid lam yakrahu dzalik. Peristiwa kedua terkait dengan sirah yaitu ketika Rasulullah sallam mulai memperingatkan mereka dari atau melarang mereka dari kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk melakukan lawannya syirik yaitu tauhid. Lam yakrahu dzalik. Awalnya mereka tidak membenci hal tersebut. Wastahsanuhu, dan mereka menganggap itu baik. Wa haddatsu anfusahum bid-dukhuli fihi. Bahkan di antara mereka ada yang berniat untuk masuk Islam. Illa an sarraha bisabbi dinihim. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mencela agama mereka. Wa tajhili ulamaihim, dan membodoh-bodohi para ulama mereka. Fahina idzin syammaru lahu, maka ketika itu mereka pun mengumumkan permusuhan kepadanya. Wali ashabihi ansaqil adawah, dan juga permusuhan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu saffaha ahlamana, mereka berkata dengan alasan Muhammad telah membodoh-bodohi ulama kita, orang-orang terdahulu kita, ya. Wa abadinana, dan telah mencela agama kita. Wa syatama alihatana, dan mencaci tuhan-tuhan kita. Wa ma'lumun, padahal kita tahu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummuhu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela Nabi Isa. Di antara sembahan mereka ketika itu Nabi Isa. Rasulullah SAW tidak pernah mencela Nabi Isa. Wa ummuhu, dan juga tidak pernah mencela ibunya yaitu Maryam bintu Imran. Walal malaikah, dan Nabi SAW juga tidak pernah mencela para malaikat. Walal salihin, dan juga tidak pernah mencela orang-orang saleh. Itu sembahan-sembahan mereka Nabi tidak pernah mencela. Tetapi mereka mengatakan syatama atau syatama alihatana. Mereka telah mencela sembahan-sembahan kami. Padahal Nabi tidak pernah mencela. Lakin lamma dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadhurrun ja'alu dzalika syatman. Akan tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan sembahan-sembahan tersebut, Nabi Isa, ibunya, malaikat, para solehin, tidak boleh untuk diibadahi, didoai, dan tidak juga bisa memberi manfaat, dan juga tidak bisa beri mudarat. Maka mereka menganggap pernyataan itu, statement bahwasanya sembahan-sembahan mereka tidak boleh diibadahi, tidak boleh didoai, tidak beri manfaat, tidak beri mudarat, adalah suatu celaan. Fa idza arafta hadza, arafta anna al-insan la yastaqimu lahu Islam walau hadallah wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin. Jika engkau mengetahui ini dan engkau mengetahui bahwasanya seseorang tidak akan lurus Islamnya meskipun dia mentauhidkan Allah dan meskipun dia meninggalkan kesyirikan, kecuali dengan bermusuhan kepada kaum musyrikin. Wa tasrih lahum bil adawah, dan menjelaskan permusuhan kepada kaum musyrikin, wal bughd, dan kebencian kepada kaum musyrikin. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mengasihi kepada orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Al-Mujadalah ayat 22. Fa idza fahimta hadza, itu dalam ayat ini Allah menjelaskan orang yang beriman itu harus tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Fa idza fahimta hadza fahman jayyidan, jika kau paham tentang hal ini dengan pemahaman yang baik, arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-din la ya'rifunaha, maka kau sadar bahwasanya banyak dari orang-orang yang mengaku ahli agama tidak mengerti akan hal ini. Itu masalah al-wala' wal bara'. Wa illa fama alladhi hamala al-muslimina ala sabri ala dhalikal adzab. Jika tidak, apa yang membuat kaum muslimin itu di zaman para sahabat bersabar atas azab yang menimpa mereka? Wal asr, mereka sabar untuk ditawan. Wal darb, mereka sabar untuk dipukulin.
wal hijrah ilal Habasyah, dan mereka bersabar untuk berhijrah ke negeri Habasyah ketika di Mekah. Ma'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, sementara Rasulullah SAW adalah orang yang paling rahmat, yang paling sayang kepada manusia. Lau yajidu lahum rakhsatan la arkhasa lahum. Kalau seandainya boleh Rasulullah mendapati keringanan agar mereka tidak memusuhi kaum musyrikin, tidak menyatakan permusuhan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu Rasulullah SAW akan kasih keringanan supaya tidak diganggu. Tapi Rasulullah SAW tidak kasih keringanan, sehingga para sahabat disiksa, dipukul, terusir. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala, bagaimana sementara Allah telah menurunkan firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika dia disakiti karena membela agama Allah, dia menjadikan ujian manusia seperti adab Allah, yaitu dia bisa kembali ke belakang karena dia menganggap ujian orang-orang, siksaan orang-orang seperti adab Allah, sehingga dia bisa murtad. Fa idza kanat hadhil ayatu fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dzalik. Jika ayat ini terkait dengan orang-orang yang menyepakati kaum musyrikin dengan lisannya, bagaimana yang lebih parah lagi daripada lisannya? Baik, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, peristiwa kedua ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sempurnanya tauhid seseorang adalah dengan berlepas diri dari kesyirikan dan juga ahli syirik. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Bukan sekedar hanya mengatakan saya bertauhid, saya tidak melakukan kesyirikan, tapi harus berlepas diri juga dari kesyirikan. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Wahab rahimahullah berkata, ketika Rasulullah SAW awal kali berdakwah, maka orang-orang musyrikin tidaklah protes kepada Nabi SAW. Para sahabat yang penting hanya sekedar bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Maka disebut juga dalam sirah bahwasanya sebagian mereka tertarik dengan agama Muhammad SAW. Tetapi ketika Nabi SAW mulai menjelaskan tentang keburukan agama kesyirikan, ya, seperti turun ayat-ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, bagaimana menurut kalian tentang Lata, Uzza dan Manat, Allah mencela tuhan-tuhan sembahan-sembahan mereka. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sungguhnya Lata, Uzza, Manat itu hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Hanya sekedar batu yang diambil oleh orang-orang, diukir, dipahat, kemudian dijadikan Tuhan-Tuhan. Hakikatnya sekedar nama yang kalian namakan, kalian dan nenek moyang kalian. Mulailah turun ayat-ayat mengatakan bahwasanya para sembahan-sembahan tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Ya, mulailah turun ayat-ayat semacam itu, menjelaskan bahwasanya Nabi Isa tidak bisa disembah, Maryam, ya, wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Isa dan Maryam hanyalah dua orang saleh yang mereka makan makanan, tidak pantas untuk disembah. Turun ayat-ayat seperti ini, ya, maka mulailah mereka menganggap ini adalah celaan kepada sesembahan-sembahan mereka. Mulailah mereka menunjukkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, saffaha ahlamana. Mereka menganggap bodoh orang-orang cerdas di antara kita, wa abadinana, dan dia telah mencela agama kita, wa syatama alihatana, dia telah mencaci maki Tuhan kita. Ini hakikat dakwah Nabi SAW. Nabi bukan hanya sekedar mengatakan silakan bertauhid, jangan syirik. Tidak ada dakwah Nabi yang global, dakwah Nabi detail, Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan berbuat kesyirikan, mereka menganggap apa yang mereka lakukan baik. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah baik. Bahkan mereka mengatakan ma da'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Haula'i syafa'una indallah. Sembahan-sembahan kami ini hanyalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi menjelaskan ini syirik, ini tidak boleh, ini tidak boleh disembah, ini tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Apa itu Tuhan-Tuhan kalian? Hanyalah batu-batu yang pahat kemudian dikasih nama oleh nenek moyang kalian, dianggap Tuhan, hakikatnya sekedar batu, maka mereka pun marah. Ini disebutkan dalam sirah tatkala orang Quraisy kepada
mereka lapor kepada Abu Talib. Ya. Sebut dalam sirah Ibn Ishaq dan juga dinukil oleh Ibn Hisham. Falamma qalat Quraisy laqad saffaha ahlamana wa abadinana wa sabba alihatana atau sabba aba'ana. Sungguh Muhammad telah memuduhi orang-orang yang cerdas di antara kita dan mencela agama kita dan mencaci maki nenek moyang kita. Fa wallahi la nuqirru bihadza abada. Demi Allah kami tidak akan membiarkan hal ini. Ya. Maka akhirnya mereka lapor kepada Abu Talib dan akhirnya Abu Talib pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, adalah orang yang paling dicintai oleh Abu Talib, ya. Dan akhirnya ya Abu Talib berusaha menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tetap bertahan dengan apa yang beliau kerjakan, ya. Abu Talib berkata, "Inna bani ammika haula'i qad za'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa masjidihim fantahi an adahum." Wahai Muhammad, wahai ponakanku, sungguhnya bani ammika, sungguhnya sepupu-sepupumu atau saudara-saudaramu orang-orang Quraisy, mereka menganggap engkau telah menyakiti mereka di tempat pertemuan mereka, di masjid-masjid mereka. Maka berhentilah dari mengganggu mereka. Ya, jangan celah mereka, jangan jelaskan tentang sembahan-sembahan mereka, jangan bicara tentang agama mereka. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat ke arah langit. Kemudian dia berkata kepada pamannya, "Atarawna hadhihi syamsa?" Wahai pamanku, apa kau melihat matahari di atas? Ya. Qalu na'am. Ya. Kata mereka, pamannya di antaranya, iya. Qala fama ana bi aqdar ala an ada'a dzalika minkum ala an tastash'ilu minha syu'latan. Saya tidak akan meninggalkan dakwah saya. Saya tidak bakalan mampu meninggalkan dakwah saya sebagaimana kalian tidak mampu bakar api dari matahari. Kalian mampu enggak bakar korek di matahari? Kalian enggak bisa ngambil nyala api, kalian tidak bakalan mampu sebagaimana saya tidak bakalan mampu untuk meninggalkan dakwahku. Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy yang bersama pamannya tersebut yang lapor kepada pamannya, ya. Maka Abu Talib berkata, "Wallahi ma kadzabana ibnu akhi farji'u." Demi Allah, ponakanku tidak akan berdusta. Dia akan tetap bertahan. Maka pulanglah kalian, percuma. Jadi Nabi tetap bertahan untuk berdakwah dengan menjelaskan tauhid dan menjelaskan kesyirikan dengan detail. Ini yang menjadikan kaum musyrikin tidak suka. Makanya Allah turunkan firman-Nya, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka berangan-angan seandainya engkau berlemah lembut kepada mereka, berkata-kata halus kepada mereka, maka mereka juga akan berlemah lembut kepada engkau, wahai Muhammad. Mereka ingin Rasulullah kompromi dengan mereka. Udah tidak usah, silakan kau bertauhid, silakan kau tidak melakukan kesyirikan, tapi jangan celah-celah agama kami. Jangan jelaskan kesyirikan dengan detail. Jangan kau sebut kekurangan Tuhan-Tuhan kami. Ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Tapi Rasulullah SAW tidak mau. Rasulullah bilang, saya tidak bisa meninggalkan dakwah seperti ini. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, di awal-awal mereka suka dengan dakwah Nabi, tapi ketika Nabi mulai menjelaskan tentang hakikat syirik dengan detail, maka mereka menganggap ini adalah suatu hinaan. Dan Syekh menjelaskan, wa maklumun, tentu kita tahu Nabi tidak pernah mencela orang-orang soleh. Nabi tidak pernah mencela Nabi Isa. Nabi tidak pernah mencela ibunya itu Maryam binti Imran. Nabi tidak pernah mencela malaikat. Nabi tidak pernah mencela orang-orang salihin. Nabi hanya menjelaskan ini sesembahan selain Allah. Tidak boleh diibadahi. Tidak boleh berdoa kepada mereka. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Penjelasan Nabi seperti ini dianggap mencela. Dianggap apa? Mencela. Seperti sebagian orang di zaman sekarang yang menggaung-gaungkan wali-wali. Kita bilang wali-wali tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mudarat. Jangan berdoa kepada wali-wali. Jangan meninggikan kuburan wali. Kamu mencela para wali. Kamu tidak menghormati para wali. Tidak ada yang kita jelaskan syariat. Tidak boleh minta-minta kepada wali. Kata mereka kamu menghina para wali. Apa hubungannya? Kita tidak menghina. Kita bilang wali-wali ini tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat dan tidak boleh minta kepada para wali. Sebagaimana Nabi menjelaskan Nabi Isa tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apakah Nabi SAW mencela Nabi Isa? Tidak, dia menjelaskan hakikat Nabi Isa hanyalah seorang hamba yang
saleh, yang dia juga beribadah, yang dia juga berdoa kepada Allah, yang dia juga makan dan minum. Makanya Allah menjelaskan Nabi Isa dan ibunya tidak pantas menjadi Tuhan dengan berkata kana yakulani ta'am. Keduanya Isa dan ibunya makan makanan. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid tidak cukup dengan hanya berdiam diri. Saya bertauhid saya tidak syirik. Enggak, harus ada dakwah. Harus tegas berlepas diri daripada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak kecuali disembah kecuali siapa? Allah. Nabi Isa tidak berhak disembah, sapi tidak berhak disembah, pohon-pohon tidak berhak disembah, mayat-mayat tidak berhak disembah, wali-wali tidak berhak disembah, malaikat tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali Allah semata. Kita tidak hanya yang penting saya tidak syirik, terserah kalian masing-masing. Enggak boleh. Dalam Islam enggak begitu, harus jelaskan. Yang ini syirik, ini syirik, ini syirik. Enggak boleh kita mengesankan bahwasanya semua agama benar, semua agama masuk surga, enggak. Ya masing-masing meyakini yang tapi Islam menyatakan agama yang benar kita adalah agama Islam. Sebagaimana mereka masing-masing juga meyakini agama mereka yang paling benar. Ya. Jangan terjebak dengan pemikiran orang-orang liberalis atau pluralis yang mengatakan semua agama mengantarkan kepada surga. Semua agama mengantarkan kepada surga ini tidak benar, ini kekufuran. Menganggap semua agama mengantarkan kepada surga adalah kekufuran. Sementara agama-agama lain tidak mau menyatakan demikian. Orang-orang Nasara tidak mau mengatakan kita masuk surga. Mereka tidak mau. Mereka mengatakan orang yang tidak mengikuti ya agama mereka adalah domba-domba yang sesat. Ya. Tidak akan selamat kecuali beriman kepada Juru Selamat sebagai anak Tuhan. Itu keyakinan mereka. Kalau mereka meyakini kita semua masuk surga, ngapain mereka kemudian dakwah misionaris, kemudian kristenisasi? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Terus mau suruh orang Yahudi merasa kita masuk surga, mana mau orang Yahudi? Orang Yahudi paling rasis. Dia menganggap dia saja yang masuk apa? Surga. Dan agama-agama yang semuanya begitu. Hukum asal setiap agama adalah eksklusivisme. Tidak ada yang mengatakan kita semua sama, itu enggak ada. Itu omong kosong. Oleh karenanya Islam pun dengan demikian. Ketika kita menjelaskan Islam, kita jelas Islam begini, agama yang lain tidak benar. Karena agama yang lain menyuruh kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau menyamakan agama kita yang menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa dengan agama yang menyembah kepada nabi, pada sapi, kepada hewan, kepada mayat, kepada malaikat. Enggak. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umatnya, u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut, yaitu jangan sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La infisama laha. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang dengan sampul yang sangat kuat. Tidak akan terputus sampul tersebut. Syaratnya dua, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Berlepas diri daripada kesyirikan dan berpegang teguh kepada tauhid. Tidak cukup seorang yang mengatakan saya tauhid, ya syirik enggak urusan. Yang penting saya tauhid. Enggak. Kamu harus berlepas diri daripada kesyirikan. Itu syarat. Karena Allah mengatakan wa may yakfur bit taghut. Siapa yang kufur kepada taghut. Ya. Maka tidak boleh kemudian kita mengesankan kepada agama lain bahwasanya mereka juga benar, enggak. Tidak boleh. Kita harus jelaskan bahwasanya kita yang benar hanyalah agama tauhid. Itu konsekuensi kalau ingin tauhid kita benar. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga akhirnya beliau dimusuhi. Dan demikian para Nabi juga akhirnya dimusuhi. Fa idza hum fariqani yakhtasimun. Tiba-tiba setelah Nabi diutus, para Nabi diutus, tiba-tiba kaumnya menjadi dua kaum yang saling bermusuhan. Kenapa? Yang satu menyuruh kepada tauhid, yang satu tetap ngayal melakukan kesyirikan. Kalau kita semua diam, tidak ada yang berbicara tentang kesyirikan secara detail, umat tidak akan kenal apa itu namanya syirik. Kalau hanya mengatakan yang penting kita tidak syirik, umat tidak tahu syirik itu apa secara detail. Maka bukanlah seorang dai yang menasihati umat ketika dia tahu kesyirikan dan dia hanya diam. Dia tidak menjelaskan. Harus dia jelaskan agar umat tahu secara detail apa itu syirik.
Adapun diam saja, yang penting kita tidak syirik. Syirik itu apa? Umat tidak tahu. Menyangka minta ke kuburan bukan syirik, menyembelih kepada jin bukan syirik, minta kepada mayat-mayat bukan syirik, ya. Meyakini wali-wali bisa ini, bisa mengatur alam semesta bukan syirik. Ya. Harus kita jelaskan. Baru disebut dengan seorang yang bertauhid. Bahkan beliau berkata di sini, annal insan la yastaqimu lahu islamun walau wahhadallaha wa taraka asyirk illa bi adawatil musyrikin. Islam seorang tidak akan sempurna, tidak akan lurus, tidak cukup hanya sekedar bertauhid dan meninggalkan syirik, tapi harus menunjukkan permusuhan bara kepada kaum musyrikin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ya au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yuwaduna, yaitu saling mencintai, menunjukkan cinta kasih kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu orang kafir. Meskipun orang tersebutlah ayah mereka, ibu mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya syarat untuk beriman dengan iman yang sempurna harus berlepas diri. Dari sini, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang masalah al-wala wal bara, ya, al-wala wal bara. Al-wala artinya adalah loyalitas, sementara al-bara artinya berlepas diri. Dan al-wala wal bara adalah ibadah yang agung, ya. Ibadah yang agung, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya. Benci karena Allah. Demikian juga dalam Al-Qur'an, ya. Ini hadis. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, ya. Al-Mujadalah ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kau tidak akan berarti suatu kaum yang beriman kepada Allah dan akhirat. Yuwadduna man hadallah, yaitu mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang tersebutlah ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara kandung mereka, au ashiratahum, ataupun kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhil qudus, ya. Ya, biruhim min. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang seperti ini Allah mencatat iman dalam hati mereka dan Allah kuatkan, beri kekuatan dari mereka dan Allah catat mereka masuk ke dalam surga. Jadi ayat tersebut kita baca dari awal sampai akhir menunjukkan orang yang melakukan al-wala wal bara, berlepas diri daripada orang melakukan kesyirikan, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian, teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang mengikutinya. Idz qalu liqaumihim, tatkala Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun." Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari yang kalian sembah. Min dunillah. Kalian menyembah selain Allah. Kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian. Kafarna bikum, kami menentang kalian.
Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tegas sekali ya. Bahwasanya tidak ada cinta kasih dalam masalah agama terhadap orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya ya. Ini ayat-ayat menunjukkan tentang al-wala wal bara'. Namun kita harus mengerti ya perincian tentang al-wala wal bara' sebagaimana berikut ini saya akan jelaskan ya. Jadi ada namanya al-wala, loyalitas, kecintaan agama, ada dua model ya, atau apa namanya, macam-macamnya. Yang pertama adalah cinta 100% ya. Ini yang disebut kepada para nabi, para rasul, kemudian juga mungkin para ulama yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang maksum, yang dijaga, sehingga kita mencintai mereka karena mereka kalau melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah dan mereka langsung kembali kepada Allah. Maka kita cinta mereka 100%, tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada para rasul, kepada para nabi ya. Demikian contohnya para malaikat yang mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membangkang atas perintah Allah dan selalu tunduk kepada perintah Allah. Ada yang cinta disebut dengan ini totalitas. Ini cinta parsial. Yaitu tidak 100%. Pada siapa? Ini kepada kaum muslimin yang lain yang tidak maksum, itu kaum mukminin secara umum. Mukminin secara umum. Kok bisa demikian? Kita mencintai mereka dari sisi ketaatan mereka dan membenci mereka dari sisi maksiat mereka. Cinta dari sisi ketaatan mereka dan bara dari kemaksiatan mereka. Kemaksiatan mereka. Termasuk dalam hal ini orang beriman sini termasuk orang-orang soleh yang tidak maksum ya. Termasuk dalamnya adalah siapa aja, yaitu orang-orang soleh yang tentu tidak maksum. Kalau tidak maksum, tetapi tentu kadar kecintaannya besar. Kemudian juga misalnya pelaku maksiat. Kemudian yang ketiga adalah pelaku bid'ah misalnya. Pelaku bid'ah ya. Karena mereka ini tidak maksum, ada kebaikannya, ada keburukannya. Maka kita cinta kepada mereka dari sisi kebaikan dan kita benci kepada mereka dari sisi apa? Keburukan. Maka tidak boleh kita membenci orang mukmin 100%, enggak boleh. Tidak boleh kita benci ahlul bid'ah 100%, enggak boleh. Sebagaimana tidak boleh kita mencintai pelaku maksiat 100%, enggak boleh. Karena mereka ada sisi imannya. Apapun yang mereka lakukan, kita benci tapi juga ada rasa cinta kepada mereka karena ada loyal kepada mereka dari sisi iman mereka. Maka tidak boleh seperti benci ahlul bid'ah bahkan 100%, bahkan lebih daripada kebencian terhadap orang kafir. Ini salah manhaj ya. Dan itulah yang disebut Ibn Taimiyah rahimahullah adalah manhajnya Al-Khawarij dan Mu'tazilah, yang menganggap jika hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Sehingga kalau ada pelaku maksiat dibenci 100% totalitas, itu enggak boleh. Paham? Enggak boleh. Tapi ini al-wala ya. Tapi kita selanjutnya al-bara'. Al-bara' artinya berlepas diri, kemudian kebencian, ini ambil dari al-bara'. Permusuhan ini semua dari al-bara'. Al-bara' juga kita bisa bagi, yaitu benci 100%,
benci disebut dengan kebencian agamis ya, benci agamis. Ini 100% kepada siapa? Kepada orang kafir. Secara kurh dini kita benci dia, kurhun dini. Kita benci dia 100% karena dia tidak ada iman sama sekali. Inilah yang kata Allah, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah. Orang kafir kita benci 100% secara agama. Kemudian juga misalnya pelaku bid'ah mukaffirah. Mukaffir itu bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan. Kalau dia melakukan bid'ah yang mengkafirkan, maka sama hukumnya seperti orang kafir. Maka hukumnya ini sama. Seperti orang-orang meyakini wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya. Seperti kebatinan yang mengatakan salat tidak wajib, kemudian bunuhi orang kaum muslimin. Seperti Qaramithah yang membantai kaum muslimin ketika haji. Ini orang muslim tapi mereka pelaku bid'ah yang keluar dari apa? Islam. Ya. Taib yang kedua, benci ya parsial. Ini adalah kepada pelaku maksiat atau pelaku bid'ah yang tidak mengkafirkan. Maka ini kita tidak boleh benci 100% ya. Tidak boleh 100% ya. Orang kafir kita harus benci secara agama 100%. Nah, di sana para ulama bahas ya, meskipun secara umum kita harus membenci orang kafir secara agama karena dia menyelisih Allah dan Rasulnya, tetapi ada mahabbah tabi'iyah yang diizinkan. Ini disebut dengan namun demikian ada mahabbah tabi'iyah yang diizinkan. Mahabbah tabi'iyah. Tabi'iyah itu maksudnya jibil ya, maksud apa namanya? Natural yang diizinkan. Yang diizinkan. Meskipun kepada orang kafir. Baik. Jika orang kafir tersebut, jika ada sebabnya, seperti apa? Seperti misalnya ternyata hubungan kerabat. Misalnya hubungan apa? Hubungan kerabat. Kita dalam hal ini menggabungkan dari sisi agama kita benci sama dia, tapi dia kerabat kita. Tetap ada rasa cinta yang tidak bisa kita, tapi kita benci sama dia ya. Ya. Para sahabat dahulu mereka sayang kepada orang tua tapi mereka benci dari sisi apa? Sisi agama. Maka ini harus digabungkan. Secara agama kita benci ini orang kafir kepada Rasulullah, tapi ada rasa cinta dari sisi tabi'i, natural. Bahwasanya dia ayah kita, dia kakak kita, adik kita, sehingga kita pingin mendakwahi dia agar dia masuk Islam. Tapi akidah dia kita benci ya. Nah, ini contoh seperti cinta Nabi kepada Abu Talib. Contoh cinta Nabi kepada Abu Talib. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa berpetunjuk kepada orang yang kau cintai. Misalnya ternyata pernikahan. Bukankah kita dibolehkan lelaki muslim menikah dengan wanita kitabiyah? Boleh tidak? Seperti bolehnya lelaki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, kitabiyah. Tentunya pasti ada cinta nafsu. Kita benci agamanya, kita benci keyakinannya, tetapi secara fisik kita suka karena istri kita ya. Nah, ini jadi harus dibedakan antara cinta mahabbah diniyah dengan mahabbah tabi'iyah ya. Seperti ini, di sini ada mahabbah diniyah ini tidak boleh
Itu cinta karena agamanya tidak boleh, tapi kita boleh mahabbah tabi'iyah. Ini boleh. Contoh juga misalnya orang kafir yang mungkin baik kepada kita. Yang berbuat baik kepada kita. Maka kita boleh cinta sama dia, kita kembalikan jasanya, dia berbuat baik. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilum, seterusnya. Allah tidak melarang kalian yang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8. Ini ayat ini disebutkan turun ketika ada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, punya ibu musyrikah. Ketika di zaman perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian tersebut kaum musyrikin dan kaum muslimin gencatan apa? Senjata. Maka ibunya Asma yang kafirah datang jenguk dia. Dulu istrinya Abu Bakar, makanya punya anak namanya Asma bintu Abi Bakar. Kemudian sudah cerai dan dia masih kafir. Dia datang kepada Asma pingin menjalin hubungan. Maka Asma minta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibuku datang dan dia raghibah dan dia pingin menjalin hubungan dengan aku. Afa asilu ummi? Apakah boleh aku menyambung kekerabatan dengan ibuku? Kata Nabi SAW, sili ummak, sambung kekerabatan dengan apa? Ibumu. Oleh karenanya ini diantara, artinya kalau orang kafir baik kita boleh berbuat baik juga. Ini semua ya dibawakan kepada orang kafir yang bukan harbi. Orang-orang kafir yang bukan harbi. Karena kita tahu bahwasanya orang kafir ada 4 macam. Orang-orang kafir ada 4 macam ya. Yang pertama yang halal darah dan hartanya. Yang kedua tidak halal darah dan harta. Tidak halal darah dan tidak halal hartanya. Adapun yang ini namanya kafir harbi. Siapa kafir harbi? Itu kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Ya. Seperti sekarang Yahudi dengan saudara-saudara kita di Palestina, ini kafir harbi. Ya, arahnya darah, hartanya juga halal ya. Perang ya. Dan namanya perang kalau kita tidak membunuh kita yang dibunuh. Itu namanya perang. Maka hartanya boleh diambil, darahnya boleh ditumpahkan. Adapun orang kafir yang lain tidak halal darah dan tidak halal hartanya. Ini ada 3 namanya kafir zimmi. Itu kemudian kafir musta'man, kemudian kafir mu'ahad. Apa itu kafir zimmi? Itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Tinggal di negeri kaum muslimin. Dulu ada seperti ini, mereka membayar jizyah. Mereka membayar jizyah. Maka ketika mereka bayar jizyah, diberikan hak mereka untuk berdagang, untuk tinggal, untuk beribadah, mereka bayar jizyah, semacam upeti, semacam pajak. Dan ini sebenarnya ringan, karena disebutkan bahwasanya mereka bayar dengan ukuran-ukuran tertentu, tidak terlalu banyak meskipun kaya. Kemudian kalau mereka misalnya sakit tidak harus bayar, misalnya orang ahli ibadah tidak harus bayar, wanita tidak bayar, jadi tidak semua harus bayar. Sebagaimana kaum muslimin juga bayar zakat. Kaum muslimin juga bayar zakat. Bahkan sebagian zakat kaum muslimin lebih besar daripada jizyah upeti yang dibayar oleh kafir zimmi. Kafir musta'man yaitu sedang perang dengan kita tapi minta pengamanan. Minta pengamanan. Maka kalau kita kasih pengamanan maka tidak boleh dibunuh, harta dan halalnya haram. Paham? Dia minta pengamanan, misalnya delegasi mau rundingan, enggak boleh dia datang kemudian dibunuh, enggak boleh. Kalau dia minta pengamanan dikasih maka tidak boleh. Kafir muahad yaitu yang negaranya
dengan negara kita ada perjanjian damai. Ada perjanjian damai. Seperti yang sekarang antara negara-negara kita ada PBB dan macam-macam, ada perjanjian damai di antara negara-negara muslim dengan negara-negara kafir. Maka orang kafir tersebut adalah kafir muahad. Ini tidak halal darah dan juga tidak halal hartanya. Tetapi orang-orang ini, kalau ini tidak mungkin, tidak boleh, ya ini tidak mungkin kita terapkan kebaikan kepada mereka, tidak ada. Ini halal harta. Tapi yang ini boleh. Ini mungkin kita berbuat baik. Berbuat baik. Seperti tadi kerabat ya, kemudian karena mungkin istri, kemudian kita dagang sama mereka. Bukankah Rasulullah SAW meskipun Islam mengajarkan kita harus memusuhi orang-orang non muslim secara batin, namanya secara batin, tetapi tetap dalam bermuamalah dengan mereka ada aturannya, ada aturannya. Jika dia baik maka kita baik ya. Tapi tidak boleh kemudian kita jadikan sahabat sejati, sahabat dekat, cinta luar biasa, ini enggak boleh. Enggak boleh. Karena kita disuruh untuk berlepas diri dari mereka, berlepas diri dari sembahan-sembahan mereka dan berlepas diri dari mereka. Ini kira-kira perincian tentang al-wala wal bara. Ya. Saya ulangi ya. Al-wala wal bara, al-wala artinya loyalitas, al-bara maksudnya berlepas diri dan ini adalah ibadah yang agung. Makanya Allah mengatakan kepada orang yang melakukan hal ini, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhulum jannat. Mereka orang-orang yang Allah catat bahwasanya iman ada pada hati mereka karena mereka menjalankan konsekuensi tauhid, berlepas diri, benci kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, Allah catat berikan kekuatan kepada mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dan dalil-dalilnya ada. Apa yang dimaksud dengan wala, bara, al-wala artinya loyalitas. Itu kecintaan agama. Maka kita ada orang-orang yang kita cinta 100% seperti Nabi dan para Rasul, mungkin para ulama yang selalu berdakwah kepada kita cinta mereka 100% karena mereka para Rasul maksum, para ulama mungkin kesalahan mereka sedikit. Yang kedua yaitu cinta parsial, ini cinta mahabbah diniyah. Ini maksudnya adalah apa? Mahabbah diniyah ya. Cinta agama itu mahabbah diniyah. Maka cinta parsial tidak 100%, yaitu kaum mukmin secara umum. Ya, kita cinta karena ketaatan mereka dan kita benci kalau ada maksiat yang mereka lakukan. Maka kadar kecintaan tergantung besar kecilnya ketaatan maupun kemaksiatan yang mereka lakukan. Makanya Allah sebutkan orang-orang yang melakukan dosa tetap Allah namakan dengan orang beriman. Seperti firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kaum mukminin saling perang, bunuh-bunuhan di antara mereka, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika dua kelompok dari kaum mukminin saling bermusuhan, saling perang-perangan, tetap mereka orang beriman, tetap ada kita cinta kepada mereka meskipun mereka melakukan maksiat, tetapi cinta sesuai dengan kadar iman dan kadar maksiat yang mereka lakukan. Dan ini diantaranya pelaku maksiat, diantaranya pelaku bid'ah selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Taib, adapun al-bara, benci secara keagamaan, kurhun dini, benci secara agama. Ada yang kita benci 100% seperti orang kafir. Kita benci secara batin, secara agama. Semua orang kafir kita benci karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia mengambil sikap oposisi kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah sudah mengirim nabinya, Allah sudah memberikan kenikmatan kepadanya, dia malah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sebenarnya kita benci karena agamanya agama najis. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya innamal musyrikuna najasun. Wahai orang musyrik itu najis akidahnya. Kita enggak suka ya. Ini benci totalitas. Kemudian ada benci parsial itu pelaku maksiat. Kita benci dari sisi maksiatnya. Dan pelaku bid'ah juga kita benci dari sisi bid'ahnya, tapi dia orang beriman kita juga cinta dari sisi imannya. Cinta parsial atau benci parsial kepada pelaku maksiat dan pada pelaku bid'ah. Meskipun kita dituntut untuk membenci orang-orang kafir 100%, kurhun dini, kebencian agama karena akidahnya yang najis, tetapi kita dibolehkan, diberi rukhsah untuk mencintai secara tabi'i, secara natural. Jika ada sebab-sebab yang membolehkan kita mencintai mereka. Seperti ada hubungan kekerabatan, wajar.
Ini tapi kalau ini bertentangan dengan cinta agama, maka cinta agama didahulukan. Makanya ada perbedaan pendapat apakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh ayahnya atau tidak ya. Artinya ketika terjadi perang di antara saudara, di antara para saudara, perang Badar misalnya, Quraisy melawan Quraisy, Muhajirin lawan apa? Quraisy. Mereka saudara atau bukan? Saudara. Pada asalnya mereka saling mencintai. Tetapi ketika ada pertentangan antara mahabbah diniyah dengan kebencian kebencian agama dengan mahabbah natural, maka kebencian agama didahulukan. Tapi jika tidak ada pertentangan, maka tidak mengapa diberi keringanan seperti Nabi mencintai Abu Talib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Demikian juga karena pernikahan, lelaki muslim boleh menikah dengan wanita kitabiyah, ahlul kitab. Tentu ada rasa cinta secara fisik, secara syahwat, tapi kebencian tetap benci kepada akidahnya yang najis. Dia musyrikah, hati-hati jangan sampai anak saya ikut agama dia. Ini harus tetap dipertahankan. Ya, tidak boleh kita basa-basi dalam hal ini. Kemudian demikian juga orang kafir yang berbuat baik kepada kita boleh balas. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, bukan kafir harbi. Tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya. Maka tidak mengapa kalian berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk balasan dia baik, maka juga kita baik. Ini orang-orang kafir ini tentunya bukan orang-orang kafir harbi. Intinya yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ikhwan, bahwasanya orang bertauhid itu ada konsekuensinya. Bukan hanya sekedar yang penting saya bertauhid, saya tidak syirik, enggak. Tetapi di antara konsekuensi dia harus menunjukkan bahwasanya kita anti syirik. Kita anti syirik. Kita berlepas diri kepada kesyirikan dan berlepas diri kepada pelaku kesyirikan. Tidak menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin sebagai teman dekat, tidak boleh. Yang di mana kita sangat dekat kepada mereka sehingga kita menyampaikan seluruh rahasia kita, ya, tempat curhat kita, karena bisa jadi kita mengikuti cara-cara mereka tanpa kita sadari. Mereka ini orang-orang yang kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, dan syirik adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimusuhi oleh kaum musyrikin. Inilah yang menjadikan para sahabat akhirnya disiksa. Seandainya mereka tidak menyatakan kebencian mereka kepada sembahan-sembahan selain Allah, tentu mereka tidak disiksa. Tentu mereka tidak disiksa. Tapi mereka disiksa kenapa? Karena mereka bertahan kepada tauhid, ya, bertahan kepada tauhid sebagaimana Bilal dan kawan-kawan yang disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.